Pernah nggak ngerasa hidup ini kayak lomba lari yang garis finishnya nggak pernah kelihatan? Kita ngoyo kerja, usaha siang malam, kejar target ini itu, tapi makin dikejar, makin menjauh. Uang udah dapet, pelanggan udah banyak, bisnis jalan. Tapi hati kosong, jiwa. Nggak tahu lagi harus percaya siapa. Mental. Rontok pelan-pelan, tapi nggak ada yang tahu. Karena di dunia usaha, nggak boleh kelihatan lemah. Harus kelihatan kuat, tenang, sukses, walaupun di dalam hati lagi berantakan. Di titik itu, kita mulai ngerti. Uang bisa beli banyak hal, tapi nggak bisa beli ketenangan. Bayangin dunia bisnis kayak arena tinju. Tapi bukan cuma tinju biasa. Ini tinju lawan diri sendiri. Lawan ego, lawan trauma, lawan ketakutan yang nggak kelihatan. Dan lucunya, semakin sukses kita, semakin keras pertarungannya. Ada yang tetap kuat berdiri, ada juga yang tumbang, bukan karena nggak bisa jualan, tapi karena udah habis di dalam. Selamat datang di channel Darbe Nusantara, tempat di mana kita percaya uang itu penting, tapi waras itu jauh lebih mahal. Terima kasih buat para subscriber yang udah dukung channel ini berkembang. Kalian ibarat nyala lilin di tengah hutan gelap dunia bisnis, kecil tapi bikin kita nggak tersesat. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering dilupain orang sukses, sering disepelein orang yang baru mulai usaha, dan jarang disentuh mentor bisnis. Tentang mental, tentang spiritual, tentang fondasi terdalam yang bikin kita tetap waras dan nggak berubah jadi budak uang. Kita akan bahas kenapa tanpa mental kuat dan spiritual jernih, kalian cuma akan jadi mesin uang yang haus validasi. Kita akan lihat gimana dunia ini bisa nelen kalian hidup-hidup, kalau nggak ngerti cara jaga jiwa. Kita juga bakal bongkar bagaimana ajaran leluhur, wejangan spiritual, dan kearifan lokal bisa jadi senjata rahasia para pebisnis sejati. Ingat pepatah kuno, siapa yang tahu arah tidak akan terombang-ambing oleh ombak. Dan dalam dunia usaha, arah itu bukan cuma strategi, tapi juga spiritualitas. Mari kita mulai. Jangan salah, kebanyakan pengusaha bukan tumbang karena rugi, bukan juga karena ditikung partner atau dijatuhin pesaing. Bukan, mereka tumbang karena kosong di dalam, kosong secara mental, kosong secara spiritual. Mereka lari terus, ngejar terus, dapetin terus, tapi nggak pernah ngerti apa yang sebenarnya mereka cari. Kita rewind dikit ke sejarah. Zaman dulu leluhur kita berdagang bukan cuma buat kaya, tapi buat nguripi, buat menghidupi. Ada nilai, ada kepercayaan, ada kehormatan. Uang bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mengalirkan manfaat. Tapi sekarang, kita hidup di era hustle porn. Era di mana orang bangga kerja 24 jam non-stop. Era di mana tidur dianggap kelemahan dan menangis dianggap aib. Pertanyaannya, apa kabar mental kita? Apa kabar spiritual kita? Masih kuat nggak? Atau udah mulai lapuk, tinggal tunggu ambruk? Menurut data dari WHO yang dikutip ulang oleh CNBC Indonesia, tingkat gangguan kecemasan dan depresi pada pelaku usaha meningkat tajam sejak pandemi. Bahkan, survei dari BPS menyebutkan bahwa tekanan mental menjadi salah satu penyebab utama kegagalan UMKM dalam 2 tahun terakhir. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, sumber masalahnya bukan cuma keuangan. Tapi lebih dalam dari itu, ada rasa kehilangan arah, ada ketakutan terus-menerus, ada tekanan yang nggak kelihatan tapi terus mencekik. Contoh nyatanya begini, seorang pemilik usaha kuliner yang bisnisnya viral karena TikTok. Omzet meledak, orderan numpuk. Tapi 2 bulan kemudian, bisnisnya tutup. Kenapa? Bukan karena kurang pembeli, tapi karena dia burnout, nggak siap mental. Tiap malam nggak bisa tidur. Tiap pagi mual mikirin operasional. Akhirnya, menyerah dalam diam. Atau cerita lain, pebisnis muda yang baru dapat investor. Duit masuk, karyawan nambah, tapi lama-lama, dia mulai gelisah. Dia kehilangan kendali atas hidupnya. Semua keputusan harus menyenangkan investor. Akhirnya, dia kehilangan dirinya sendiri. Nah, kita tanya lagi. Sebenarnya siapa yang ngatur siapa? Kita yang ngatur bisnis? Atau bisnis yang udah ngatur hidup kita? Dalam dunia usaha, penting buat ngerti bahwa punya strategi marketing yang bagus itu perlu. Punya produk keren itu perlu. Tapi yang nggak kalah penting adalah punya kompas batin. Punya kesadaran diri. Punya kedewasaan mental. Coba lihat ke dalam. Banyak dari kita mulai usaha karena kepepet, karena nggak ada pilihan, karena pengen buktiin sesuatu, karena pengen bebas finansial, tapi jarang banget yang mulai usaha karena panggilan jiwa, karena ingin memberi makna. Makanya nggak heran, waktu uang mulai datang, banyak yang kalap. Mulai kehilangan fokus, mulai nggak percaya orang lain, mulai makin jauh dari keluarga,
mulai ngerasa sendirian di tengah kesuksesan. Itulah jebakan pertama, bisnis jadi identitas, bukan alat. Kita bukan lagi manusia yang punya usaha, tapi usaha yang punya manusia. Jebakan kedua, kita menyembah angka. Berapa omset hari ini? Berapa follower bulan ini? Berapa traffic minggu ini? Kita jadi budak angka-angka yang sebenarnya nggak bisa beli damai batin. Dan jebakan ketiga, kita lupa kenapa kita mulai. Kita kejar sesuatu yang bahkan kita nggak ngerti nilainya. Seolah semua pencapaian harus diposting, harus divalidasi, harus diakui. Padahal kata leluhur kita, kalau hidupmu ditentukan oleh pengakuan orang lain, maka kamu bukan pemimpin, tapi pelayan ego orang banyak. Ini bukan tentang jadi anti uang, bukan juga jadi anti ambisi, tapi soal keseimbangan, soal ngerti bahwa kita nggak akan pernah cukup kalau kita nggak punya kedalaman. Lalu, gimana dengan UMKM? Mereka yang baru merintis dari nol? Mereka yang tiap hari masih mikirin bayar sewa, beli stok, dan gaji karyawan? Justru UMKM adalah yang paling rentan. Karena mereka terbiasa ngandelin semangat dan nekat. Tapi nggak semua dibekali mental baja. Apalagi kalau tekanan datang dari berbagai arah. Menurut laporan dari Kemenkop UKM, lebih dari 50% UMKM gagal di tahun pertama karena faktor mental pemiliknya. Mereka nggak tahan ditekan pasar, nggak siap ditinggal partner, nggak kuat waktu dihina pelanggan, dan yang paling bahaya, mereka nggak punya support system, nggak punya tempat curhat, nggak punya pelampiasan sehat. Akhirnya, meledak dalam bentuk keputusan gegabah, nutup toko, bubarin tim, ngutang sana-sini, atau lari dari tanggung jawab. Itu kenapa spiritualitas itu bukan barang mewah, tapi kebutuhan dasar buat pebisnis. Kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya bolong, percuma bangun gedung tinggi. Lalu bagaimana caranya membangun mental kuat dan spiritual jernih di dunia bisnis yang brutal dan penuh tekanan ini? Jawabannya akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena kalau kamu pikir semua bisa diatasi dengan nambah modal dan belajar strategi digital, kamu salah besar. Modal paling berharga adalah jiwa yang stabil dan pikiran yang jernih. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang paling ditunggu. Gimana caranya supaya kita nggak jadi budak uang dalam dunia bisnis? Gimana supaya mental tetap waras, spiritual tetap jernih, dan bisnis tetap cuan? Kita bahas langkah demi langkah, pelan tapi nendang. Langkah pertama, kenali akar bisnis kalian. Banyak yang buka usaha karena ikut-ikutan. Temennya jualan kopi, dia jualan kopi. Lihat TikTok rame jualan keripik, langsung ikutan juga. Tapi nggak tahu kenapa harus jualan itu. Nah, sebelum ngomongin strategi, kalian harus jujur dulu. Bisnismu ini akar niatnya apa? Cari duit? Nggak salah. Tapi kalau itu satu-satunya niat, kalian bakal gampang goyah. Begitu ada badai, kalian kabur. Begitu rame yang saingan, kalian tumbang. Maka mulai sekarang, bangun bisnismu di atas niat yang kuat. Panggilan, gairah, value, sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Langkah kedua, bangun rutinitas spiritual harian. Nggak usah ribet. Mulai dari hal kecil, bangun pagi, duduk 5 menit dalam keheningan, tulis jurnal syukur, ngaji, meditasi, sholat duha, atau apapun yang bikin kamu terkoneksi sama semesta. Ini penting. Karena spiritualitas itu bikin pikiran kita nggak gampang panik. Dan pengusaha yang nggak gampang panik itu bahaya banget buat saingan. Dia bisa mikir jernih waktu semua orang panik. Dan itu keunggulan yang nggak bisa di-copy-paste. Langkah ketiga, ciptakan zona jeda sadar. Dalam sehari minimal 1 jam kalian harus lepas dari notifikasi. Matikan HP, jauhkan laptop, pergi jalan kaki, atau duduk di warung sambil dengerin suara alam. Di situ, kalian latih otak untuk tenang. Otak yang terlalu sibuk nggak akan bisa ambil keputusan besar. Zona jeda ini bukan waktu buang-buang. Justru disinilah banyak ide besar lahir. Ingat, Steve Jobs dulu suka jalan kaki pas mikir. Elon Musk punya waktu thinking hour, kita juga harus punya. Langkah keempat, terapkan cuan sehat bukan cuan kalap. Maksudnya, jangan kejar semua peluang sampai kalian kehilangan kendali. Cuan sehat itu tumbuh pelan tapi pasti. Kalian ngerti ritme bisnisnya. Kalian tahu kapan harus ekspansi, kapan harus hemat. Sedangkan cuan kalap itu ambisi yang liar. Semua dikejar. Semua diambil. Nggak ada kontrol. Nggak ada arah. Ujung-ujungnya, kalian kehabisan tenaga, mental babak belur, dan bisnis malah ambruk. Bisnis itu maraton, bukan sprint. Langkah kelima, pahami teknologi, terutama AI. Gini, banyak pengusaha kecil takut sama teknologi, padahal AI sekarang bisa bantu banget. Misalnya, kalian bisa pakai AI buat riset pasar. Gunakan tools kayak ChatGPT buat nyari ide konten, bikin copywriting,
atau bahkan merancang strategi promosi. Bisa juga pakai AI buat manajemen stok, pembukuan, atau analisa perilaku pelanggan. Nggak perlu jago coding. Sekarang banyak platform yang user-friendly. Kalian cuma perlu niat belajar. Contoh konkret, kalian punya usaha makanan beku. Nah, kalian bisa pakai AI buat prediksi kapan permintaan naik, mana produk yang paling diminati, sampai bikin sistem rekomendasi buat pelanggan. Modal awal bisa mulai dari aplikasi gratis atau langganan ringan per bulan. Yang penting, mindsetnya. Jangan anti teknologi. Peluk teknologi, jadikan dia partner. Karena di masa depan, bukan bisnis besar yang menang, tapi bisnis yang cepat beradaptasi. Lanjut ke bagian berikutnya yuk, karena ini baru pemanasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi tetap relate dan penting banget buat kalian semua. Kita bahas gimana caranya bikin kebuntuan dan kepanikan jadi peluang usaha. Yes, betul. Dalam dunia bisnis, krisis itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu momen emas buat kita naik kelas. Ibaratnya, ketika yang lain panik dan lari, kita tenang dan ngitung peluang. Waktu pandemi kemarin contohnya, banyak yang nangis karena kehilangan pasar, tapi ada juga yang mikir, oke, orang nggak bisa keluar rumah. Artinya, butuh makanan instan berkualitas, butuh hiburan, butuh vitamin. Boom, lahirlah banyak bisnis frozen food, konten digital, herbal, sampai layanan kurir pribadi. Itu bukan hoki, tapi kemampuan membaca kepanikan sebagai lubang peluang. Nah, sekarang kita bahas beberapa peluang usaha dan ide bisnis yang bisa langsung kalian eksekusi, lengkap dengan perhitungan modal, strategi, dan tekniknya. Pertama, bisnis makanan beku siap saji dengan branding yang kuat. Modal awal, kalian bisa mulai dari 5-10 juta untuk beli freezer kecil, bahan baku, kemasan vakum, dan izin PIRT. Fokus pada satu produk dulu, misalnya bakso sapi halal yang tahan lama. Kemas secara premium, buat cerita yang menyentuh hati, dan bangun distribusi lewat WhatsApp grup tetangga, e-commerce, sampai reseller. Jangan langsung buka banyak varian. Fokus dulu di satu produk unggulan. Ketika mulai profit, biasanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan dengan strategi pemasaran digital yang tepat, baru kalian bisa scale up. Nah, kalau kalian bingung soal distribusi, Darbe Group punya solusi lewat PT Bareka Lintas Indonesia. Ini unit bisnis yang bisa bantu distribusi pangan, termasuk makanan beku, dengan sistem logistik modern. Jadi kalian nggak harus bangun sistem dari nol. Tinggal kolaborasi dan fokus produksi. Lanjut ke peluang kedua, jasa digital branding untuk UMKM. Banyak pengusaha kecil yang punya produk bagus, tapi nggak ngerti gimana cara membuat desain, bikin caption, atau posting yang konsisten. Disinilah kalian bisa masuk. Modal, laptop, internet, dan skill yang bisa kalian pelajari dari YouTube, kursus online, atau bahkan dari saya di channel ini. Mulai dari jasa desain kemasan, manajemen Instagram, sampai pembuatan katalog produk. Pasarnya luas, fee-nya fleksibel, dan keuntungannya bisa balik dalam waktu sebulan aja. Ketiga, kalian bisa manfaatkan AI buat jadi content creator bisnis. Serius. Sekarang banyak tools yang bisa bantu kalian bikin video promosi, artikel blog, bahkan template presentasi secara otomatis. Gunakan platform seperti Canva Pro, ChatGPT, dan tools text-to-speech atau text-to-video buat bantu UMKM di sekitar kalian. Kalian tinggal datang ke mereka dan bilang, saya bantu bikin konten profesional buat bisnis bapak atau ibu. Nggak perlu pusing, nggak mahal, tapi hasilnya bisa bikin dagangan makin laris. Ini pasar yang belum banyak digarap, padahal kebutuhannya tinggi. Yang keempat, bisnis supplier bahan baku. Banyak yang jual produk akhir tapi lupa bahwa pemain supplier seringkali lebih cuan dan lebih stabil. Misalnya, kalian jadi penyedia bahan baku bakso sapi halal, bisa pasok ke warung, UMKM, bahkan koperasi. Nah, Darbe Group punya PT Darbe Maju Mapan yang fokus pada produksi bakso sapi halal berkualitas. Kalau kalian bisa ambil dari sini sebagai agen atau reseller bahan bakunya, itu udah setengah jalan jadi pemain besar. Bangun jaringan pasar dari hulu ke hilir, dan kalian bisa jadi tulang punggung ekosistem bisnis makanan. Kelima, koperasi digital. Bukan koperasi jadul yang ribet dan manual, tapi koperasi berbasis aplikasi, transparan, cepat, dan relevan buat generasi sekarang. Namanya Koin Darbe alias Koperasi Inti Nusantara Darbe. Kalian bisa jadi agen, anggota aktif, atau kolaborator buat memperluas jaringan pembiayaan UMKM. Banyak pelaku usaha yang ke bank ditolak, tapi butuh modal untuk beli mesin, kemasan, atau ekspansi. Disinilah Koin Darbe bisa bantu, dan kalian bisa jadi jembatan sekaligus penggerak ekonomi lokal yang punya impact nyata. Oke,
Sekarang satu hal yang penting banget. Waktu bisnis kalian mulai menghasilkan profit, jangan langsung euforia. Jangan langsung beli mobil baru, upgrade kantor, atau boros-boros nggak jelas. Gunakan prinsip distribusi profit sehat. Sebagian untuk reinvestasi, sebagian untuk cadangan darurat, dan sebagian lagi untuk pendidikan diri. Karena bisnis yang besar itu dibangun sama orang yang terus belajar. Dan belajar itu butuh biaya. Ambil kelas, ikut workshop, bangun networking. Ingat, kalian bukan cuma sedang membangun bisnis, tapi juga sedang membangun diri kalian jadi entrepreneur sejati. Dan satu lagi, hindari jebakan ego. Kadang saat bisnis mulai naik, kita jadi sombong. Nggak mau dengerin saran. Ngerasa paling tahu. Padahal itu awal kehancuran. Tetap rendah hati, tetap minta feedback, dan tetap pegang prinsip bahwa bisnis bukan hanya soal duit, tapi soal pengabdian. Pengabdian ke keluarga, masyarakat, dan semesta. Kalau niat kalian lurus, semesta pun akan ngasih jalan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari solusi praktis ini. Dan ini penting banget. Karena seringkali bukan ide atau modal yang kurang, tapi mental dan cara mikir kita yang belum kaya. Nih ya, ada satu prinsip yang jarang dibahas di seminar atau workshop manapun, yaitu orang kaya duluan secara spiritual, baru kemudian secara finansial. Kalau pikiran kalian masih penuh rasa takut, penuh iri, penuh kekhawatiran kehilangan, maka sebanyak apapun uang yang datang, tetap aja kalian akan jadi budak uang, bukan tuannya. Maka dari itu, penting untuk mulai bangun fondasi mental dan spiritual bisnis sejak dini. Gimana caranya? Pertama, disiplin dalam rutinitas harian. Mulai dari bangun pagi dengan niat yang jelas, journaling atau menulis refleksi, meditasi, atau bagi yang beragama, mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan remehkan kekuatan tenang di tengah kaos. Itu bisa jadi keunggulan kompetitif di tengah dunia bisnis yang makin gaduh. Kedua, perkuat lingkungan. Gabung komunitas yang positif, bukan komunitas toksik yang isinya cuma flexing dan gibah. Cari circle yang saling dukung, saling evaluasi, dan saling dorong ke arah yang lebih baik. Ketiga, kelola ego dan rasa ingin cepat kaya. Ini penyakit banyak pengusaha pemula. Ingin instan, ingin terlihat sukses, ingin cepat viral. Padahal dalam bisnis, yang bertahan itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Belajar dari bambu. 5 tahun pertama, dia cuma tumbuh akar. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu akarnya kuat, dalam 5 minggu bisa tumbuh puluhan senti. Bisnis pun sama. Kalau pondasinya kuat, maka begitu waktu panen tiba, kalian nggak cuma dapat untung, tapi juga ketenangan batin. Keempat, gunakan teknologi bukan sebagai pengganti hati nurani, tapi sebagai alat bantu untuk memperbesar kebaikan. AI, otomatisasi, data analitik, itu semua alat. Tapi keputusan tetap di tangan kalian. Dan keputusan terbaik dalam bisnis bukan yang paling cepat, tapi yang paling benar. Maka gunakan AI untuk scaling bisnis kalian, bukan buat menipu pasar. Gunakan platform digital seperti Darbeling dari PT Risna Darbeling untuk membangun brand UMKM kalian secara profesional. Ini bukan cuma soal teknis, tapi juga spiritualitas dalam menjalankan bisnis. Kelima, dan yang paling pamungkas, bangun visi besar. Jangan cuma mikir hari ini, mikir cuan bulan ini, mikir viral minggu ini. Pikirkan warisan, legacy. Apa yang ingin kalian tinggalkan setelah kalian nggak ada? Apakah cuma bon hutang? Atau jaringan bisnis yang memberdayakan? Apakah cuma popularitas sesaat? Atau nilai-nilai yang menular dan mengubah cara orang berbisnis jadi lebih bermakna? Kalau kalian punya visi yang benar, kalian nggak akan tergoda untuk jual diri demi uang. Nggak akan korupsi. Nggak akan nipu pelanggan. Karena kalian tahu, hidup ini bukan cuma tentang berapa digit saldo di rekening, tapi tentang berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena kehadiran bisnis kalian. Dan itu, teman-teman, hanya bisa dicapai kalau mental kalian kuat dan spiritual kalian jernih. Jadi mulai sekarang, jangan lagi jadikan uang sebagai tujuan akhir. Jadikan uang sebagai alat. Alat untuk membangun karya. Alat untuk menolong sesama. Alat untuk membawa manfaat. Dan ketika kalian bisa menguasai uang, bukan dikuasai uang, maka disitulah kalian benar-benar jadi pengusaha sejati. Pengusaha yang bukan cuma kaya materi, tapi juga kaya makna. Jadi, dari semua yang kita bahas barusan, ada satu garis merah yang nggak boleh kita abaikan. Dunia bisnis itu keras, iya. Dunia bisnis itu penuh godaan, betul. Tapi justru karena itulah, kita perlu mental yang kuat dan spiritual yang jernih biar nggak jadi budak uang. Ingat, tanpa pondasi mental yang kokoh, kalian akan gampang goyah pas diterpa masalah.
Tanpa arah spiritual yang jelas, kalian bisa tersesat dan menghalalkan segala cara demi untung sesaat. Ujung-ujungnya, capek hati, hancur reputasi, dan bisnis pun gak akan berumur panjang. Kita tadi sudah sama-sama bedah realita pahitnya. Gimana banyak pelaku usaha terjebak dalam pola pikir konsumtif, sibuk ngejar omzet, tapi lupa tujuan mulia dari bisnis itu sendiri. Kita juga udah bahas solusi praktisnya, dari membangun mentalitas pejuang, ngelola uang dengan benar, manfaatin teknologi, sampai merawat spiritualitas kita lewat tindakan nyata dalam bisnis. Jangan tunggu sampai kalian kejebak lebih dalam. Jangan tunggu sampai kalian kehilangan segalanya baru sadar. Mulai dari sekarang, ubah cara mikir, ubah cara jalanin bisnis, ubah cara lihat uang. Uang itu penting, iya. Tapi dia cuman alat, bukan tujuan. Dan buat kalian para pejuang bisnis, ingat kata-kata ini baik-baik. Harta bisa dicari, tapi makna hidup harus digali. Jangan jadi pengusaha yang hanya kaya di rekening, tapi miskin makna dan arah. Jadilah pengusaha yang setiap langkahnya membangun warisan, bukan cuma kekayaan. Kalian sedang nonton channel Darbe Nusantara. Mari bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama kita lebih sangat bisa. Channel ini ada buat bantu kalian bukan cuma sukses secara angka, tapi juga kuat secara makna. Kita bukan sekadar bangun bisnis, kita bangun peradaban yang lebih waras. Kalau kalian merasa tercerahkan, merasa tertantang untuk berubah, jangan diam aja. Like videonya, share ke rekan sesama pejuang usaha, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan wejangan-wejangan bisnis penuh makna kayak gini lagi. Dan terakhir, coba renungkan ini. Bisnis kalian hari ini lebih mirip mesin pencetak uang? Atau rumah bagi perubahan? Pilihannya ada di tangan kalian.